didukung oleh Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasada Islam Metro TV, spesial Ramadan. Bersama saya Hamdal Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar dari Masjid Al-Ikhlas PIK. Dan kami masih akan kembali untuk membahas bagaimana puasa ini agar kita tidak hanya semata mendapatkan haus dan lapar saja. Menahan haus dan lapar itu tadi Prof sudah mengulas bahwa itu level puasanya anak-anak ya Prof ya. Semoga kita bisa meningkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita sampai di level puasa kita di level khas mungkin ya Prof ya. Baik, Prof saya ingin bertanya sebelum saya lempar ke audiens yang ada di Masjid Al-Ikhlas PIK ini, Prof terkait dengan output dari ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini, sebenarnya harapannya sampai di mana? Agar keimanan kita bertambah atau ketakwaan kita bertambah atau seperti apa Prof? Iya, outputnya puasa kita itu tuh mengupgrade, apa itu mengupgrade? Meningkatkan ya kekuatan kita, kedekatan kita, attachment kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu diharapkan untuk membuat diri kita tuh bertambah kemelekatan diri kita dengan Allah, attachment kita kepada Allah, itu yang kita harapkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satu tujuan puasa. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Manhumul muttaqun alladzina yu'minun bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid wal afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu takwa itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Ya. Semua orang muslim itu belum tentu mukmin. Gampang kok bersyahadat itu. Tidak semua yang mengaku Islam itu beriman. Dan tidak semua orang yang beriman itu bisa disebut dengan muhsin. Tidak semua muhsin itu muttaqun. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling tinggi itu adalah orang yang paling bertakwa. Tujuan puasa ini adalah mengajak kita untuk bertakwa, menaik ke puncak tuh kan. Jadi kalau orang sudah berpuasa pasti muslim. Yang kedua pasti beriman. Yang ketiga pasti muhsin, berbuat baik. Pasti muslih, selalu mengajarkan kebaikan. Ya. Pasti mukhlis, tidak mungkin tanpa ikhlas orang berpuasa. Dan insya Allah ujung-ujungnya muttaqun. Ya, jadi ketakwaan itu ialah percaya dengan full hari kepada Allah, kepada malaikat, dan hari kiamat, hari akhirat. Ya, kemudian menunaikan ibadah lain seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Dan yang dalam surah Ali Imran disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang mau berbagi dalam keadaan dirinya longgar maupun sempit, tetap dia berbagi. Wal qadiminal ghaid, mengendalikan diri, wal afina anin nas, memberi maaf kepada orang lain. Ya, dan ini yang menjadi tujuan puasa. Jadi nanti kalau kita sudah berpuasa, apa impactnya, apa dampaknya? Itu nanti kita akan mengukur diri kita. Kalau nggak ada bedanya sebelum puasa Ramadan dan sesudah puasa Ramadan, itu tanda bahwa puasa kita itu tidak banyak hasilnya. Tapi kalau kita sudah berubah, ya, ada wajah kita yang berubah menjadi saleh. Tidak lagi selalu cemberut, tapi selalu tersenyum. Ada aurat kita yang selalu kita tutup, tidak lagi gampang terbuka. Ada lagi langkah-langkah kita tidak lagi terlalu sering ke mall, melampaui keseringannya pergi ke masjid. Ya kan? Tangan kita enggak pernah menandatangani tanda tangan fiktif atau tanda tangan macam-macam. Dia pelihara tangannya, dia pelihara matanya, dia pelihara telinganya, dia pelihara mulutnya, dia pelihara langkahnya, dia pelihara pikirannya, dia pelihara perasaannya. Ya, itulah yang disebut dengan atharul ibadah, bekas-bekas ibadah yang muncul pada wajahnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak di wajahnya itu tanda-tanda sujud. Bukan di sini hitam. Jangan sengaja menghitamkan di sini, itu dosa itu, Bu. Udah cantik-cantik, udah cakep-cakep, digesek-gesekin di sini. Akhirnya bekas, oh bangga. Biar kelihatan ahli sujud. Ahli sujud bukan. Athar itu bekas. Athar sujud
Simahum fi wujuhihim, muncul pada wajahnya. Wajahon dalam bahasa Arab itu ini loh Bu. Yang dibasuh pada waktu wudu itu wajah. Kalau mau hitami di sini itu jidat namanya. Tuhan tidak mengatakan simahum fi jabahatin min athari sujud. Tapi simahum fi wujuh, kalau mau tanda hitam, hitamin semua di sini. Enggak bagus itu Bu. Jadi hati-hati, tetap kita harus cantik. Ya, jangan sengaja menghitamin di sini. Kecuali kalau memang ya hitam dengan sendirinya, tidak disengaja hitam, ya enggak apa-apa. Tapi saya ingatkan bahwa itu bukan tanda sujud namanya itu. Tanda sujud itu ialah rumput pun disalami. Assalamualaikum, kamu juga lapar ya? Aku siram engkau. Kucing tetangga mudik kampung, aduh mengion dari tadi. Oh kamu gak bisa makannya. Mbak, belikan makanan kucing itu. Kucing tetangga kok, iya itu aku. Jadi dalam agama Hindu Buddha itu ada namanya tatuan asih. Engkau adalah aku adalah engkau. Jadi aku di situ, engkau di situ, bukan lagi manusia tapi kucing pun juga engkau adalah aku. Kucing lapar, bagaimana rasanya kalau aku lapar? Kembang lapar, enggak pernah disiram, layu nanti. Bagaimana aku lapar? Jadi menyiram kembang yang layu itu sedekah. Menyalami tumbuh-tumbuhan itu juga sedekah. Nabi itu coba, Assalamualaikum ya alal kubur. Kuburan pun disalami. Rumahnya kosong, gak ada penghuninya. Assalamualaikum, Nabi itu kan. Sahabatnya Nabi itu bukan hanya orang, binatang. Ya. Untanya Nabi ketika diganti dengan kendaraan dinasnya Rasulullah itu kan unta ya. Ya. Dan kuda, kalau mau perjalanan cepat pakai kuda, perjalanan lambat tapi jauh itu pakai unta. Ketika untanya dan kudanya mau diganti oleh unta dan kuda lebih segar, kata Rasulullah, coba lihat, itu unta itu masih nangis, kuda juga nangis, masih ingin aku duduki punggungnya keliling berdakwah, tapi harus digantikan oleh unta dan kuda yang lebih segar. Jadi tidak ada benda mati dalam kamus Islam. Wa min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada segala sesuatu itu melainkan semuanya bertasbih, hanya kita enggak memahami tasbih mereka. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini latihan spiritual untuk menyalami semua makhluk Allah. Itu saudara kembaran kita. Kalau mencintai Allah, pelihara makhluknya, pelihara pohon, pelihara lingkungan hidup. Jangan malah membakar, menggusur, menimbun, ya merusak alam, berarti tidak mencintai Allah. Makasih. Baik. Makin jelas output puasa kita adalah makin sayang kita kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Prof, tapi kali ini kita akan memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung. Tafadhal, siapa di sini yang akan bertanya? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Patmi dari Majelis Taklim Al-Barokah, Kapuk Manggaubi, Cengkareng. Izinkan saya bertanya, Prof. Bagaimana puasa membentuk ketakwaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Demikian yang saya tanyakan, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan Ibu, bagaimana ketakwaan ini bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Namun Prof, kita izin untuk jeda terlebih dahulu. Jawabannya akan bisa Anda ikuti usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Hasanah Islam Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.